Keluarkan aku. Apakah mereka membebaskan senior Ren dan menggunakan aku sebagai kambing hitam? Bagaimana dengan Yingning? Akankah Yingning dalam bahaya? Keluarkan aku. Tempat macam apa ini? Kenapa ada begitu banyak serangga? Ini membuatku gatal sekali. Serangga kecil ini. Aku akan menggali kalian semua. Serangga kecil matilah. Aku telah menghabiskan. Hidupku untuk balas dendam dan balas dendam. Marga Ying adalah Ren. Dan marga senior Ren juga Ren. Apakah mereka berhubungan? Aku akan meninggalkan inti dari keterampilan magisku kepada generasi ini jika kamu akan bisa menaklukkan dunia, bahkan setelah mati aku akan abadi Ren Wuxing ini. Kamu sangat sombong, apa maksudmu? Dengan menaklukkan dunia, keterampilan magisnya tak tertandingi jika dia benar-benar sekuat itu. Kenapa dia sudah lama dikurung di sini? Kenapa Hibaizi ini belum datang? Aku kelaparan mati. Kan? Ketika dia datang, rahasia bela diri apa yang bisa aku wariskan kepadanya? Jika aku punya. Dan Tian selalu seperti kota kosong. Atau seperti lembah yang dalam kota kosong bisa menyimpan barang dan lembah yang dalam bisa menampung air. Jika ada energi internal itu akan menyebar ke meridian Ren. Itu tidak mungkin. Guru biasanya mengajari kami untuk mengembangkan energi internal dengan mengarahkan Qi ke Dantian. Sehingga energi internal bisa padat dan dalam. Namun rumus-rumus ini mengajari kami bahwa tidak ada energi internal di Dantian jika tidak ada energi internal. Dari mana datangnya kekuatan internal? Ren Wuxing ini pasti sudah tercekik di dalam sel. Jadi dia membuat rumus-rumus berbahaya ini alasan. Mengapa luka internal saya sulit sembuh? Adalah karena saya memiliki 6 jalur Qi sejati yang kuat di tubuh saya. Jadi Dr. Ping Yizi tidak bisa mengobati saya. Master Fang Zheng juga mengatakan begitu. Hanya Yi Jinjing yang bisa melarutkan Qi sejati di tubuh saya. Sangat sedih, sangat sedih. Mengapa saya tidak memikirkannya? Semua orang takut kehilangan kekuatan internal. Tapi saya tidak takut. Karena saya tidak memiliki kekuatan internal. Ya. Apa yang akan terjadi jika saya, seorang tanpa kekuatan internal, melatih mantra berbahaya ini? Mari kita coba. Rasanya aneh. Hei Baizi, itu hina. Saya akan meneruskan semua mantra berbahaya ini kepada Anda, dan lihat apa yang akan terjadi pada Anda. Master. Saya Hei Baizi. Saya membawakan Anda ayam gemuk dan anggur halus. Tolong jangan marah. Kakak saya keluar untuk sesuatu hari ini. Jadi saya punya waktu untuk membawakannya kepada Anda. Tolong jangan keberatan. Itu oke. Lalu berikan ayam gemuk dan anggur halus. Masuk. Master, bagaimana rasanya?
Master, tolong jawab mengenai permintaan saya. Bagaimana kalau ini, setiap kali Anda datang, bawain ayam gemuk dan 3 pon anggur pilihan. Aku akan mengajarimu 4 mantra. Setelah aku makan 1000 ayam gemuk dan 3000 pon anggur pilihan, mantra itu akan diajarkan secara alami. Ini terlalu lama. Bukan. Seperti kata pepatah, waktu membuat sempurna. Bagaimana kalau begini? Setiap kali aku membawakanmu 2 ayam gemuk dan 6 pon anggur pilihan, dan kamu mengajariku 8 mantra sekaligus. Bagaimana? Mengapa kamu sangat serakah? Baiklah, aku akan mengajarimu 4 dulu. Katamu. Di antara 8 meridian luar biasa energi internal, berkumpul di dantian dan menyatu. Di dantian kamu mengerti. Ini bukan mantra Qigong biasa muridmu. Sudah mengetahuinya sejak lama. Bagaimana kalau begini? Kamu bisa mengajariku 4 lagi. Aku akan memodifikasi 4 ini, untuk membuatnya sangat biasa. Dia pasti tidak akan puas. Aku hanya akan mengatakan beberapa mantra aneh, untuk menakutinya. Dengarkan baik-baik. Meremukan Yang Huai menghalangi In Jiao. Dan memutus semua 8 meridian sekaligus, sebuah keahlian ilahi terbentuk jika semua 8 meridian terputus, maka itu tidak fatal. Guru dan murid benar-benar tidak bisa memahaminya. Jika semua orang bisa memahaminya, itu tidak akan disebut keahlian ilahi. Setelah kamu menguasai rumus ini, kamu akan secara bertahap memasukkannya ke dalam pikiranmu. Apakah kamu mengerti? Pak Ren, mengapa suaramu, nada dan suara berbeda hari ini? Bintang. Teknik penyerapan bintang tidak. Ini aneh. Aku baru saja menekan titik akupunturnya. Mengapa energi dalamnya terus-menerus mengalir ke tubuhku? Aku baru saja melompat ringan dari Mei Zhuang ke sini, tanpa tersipu atau bernapas. Mengapa aku merasa energi dalamku lebih kuat dari sebelumnya? Luka-lukaku sudah sembuh. Dan semuanya disebabkan oleh Kung Fu Senior Ren. Sekarang aku sudah melarikan diri dengan aman. Aku ingin tahu, apakah dia masih Di Mei Zhuang, aku ingin memberi penghormatan kepada pemimpin Xi Zuo. Pemimpin. Aku telah mencari kamu selama bertahun-tahun. Sampai aku mengikuti 2 pelayan ini dan menemukanmu di sini di Mei Zhuang. Utusan kiri. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu jarang. Kamu masih setia kepada aku, sang pemimpin. Terima kasih. Pemimpin. Mengapa kamu tidak berlutut ketika menemui siapa aja? Pemimpinku adalah San Munse, pemimpin sektor timur yang dikenal di seluruh dunia. Nama keluarganya Ren, dia memiliki pemikiran sesat dan memberontak terhadap sek dan telah diusir sejak lama. Kamu Xiang Wentian pantas mati karena pengkhianatan dan berkolaborasi dengan bandit. Ada yang mau mencoba teknik penyerapan bintangku? Mulai sekarang, aku akan mengikuti Anda, tuanku. Guru, apapun perintahmu, aku akan mematuhinya. Awalnya kau berkata bahwa kau akan bersumpah setia padaku sampai mati.
Tapi kemudian kau berubah. Pikiran izinkan aku membuat kontribusi jasa untuk menebus dosa-dosamu. Guru, kau belum mengajari aku. Semua keahlianmu aku pasti akan setia padamu. Setelah aku mempelajarinya, apa gunanya kesetiaan dari orang yang tidak berguna? Saudara kedua. Saudara kedua, saudara kedua. Pemuda Feng. Kau seorang master seni bela diri dengan visi luas kau. Merancang rencana untuk menyelamatkan Ren Wuxing. Aku benar-benar kagum padamu. Buku ini Swordsman telah mencemarkan nama baik kami berempat. Bagaimana mungkin kami bisa menjadi yang terbaik di dunia seni bela diri? Aku mengembalikannya padamu dalam bentuk aslinya. Maafkan aku senior. Kami berempat bersaudara, bergabung dengan Sun and Moon Sect, berharap bisa membuat nama untuk diri kami sendiri di dunia seni bela diri. Namun pemimpin sekte Ren memiliki temperamen keras dan bersifat egois. Kami sudah lama ingin keluar. Kemudian ketika pemimpin sekte timur menggantikannya, dia mengabaikan semua urusan sekte, yang membuat kami berempat semakin putus asa. Itulah alasan kami mengambil tugas ini dan pensiun ke Plum Manor. Pertama, kami bisa menjauh dari Blackwood Cliff dan menghindari intrik orang lain. Kedua, kami bisa hidup menyendiri di Westlake bermain piano dan membaca buku untuk meredakan kerinduan kami. Tampaknya aku sudah cukup menikmati 12 tahun damai ini. Karena hidup singkat dan lebih banyak duka daripada suka, kenapa harus repot-repot? Kakak. Master, selamat pagi. Umum, silahkan duduk. Di mana saja umum? Saya ingin duduk di sini sekarang. Umum, saya melihat bahwa tamu sedang makan malam. Bagaimana dengan kami bertengger di sana? Anda meminta saya untuk duduk di sana. Saya akan duduk di sini. Itu milik saya. Umum, tamu ini akan segera selesai. Kenapa nggak menunggu lagi? Luar biasa, mengapa? Jangan Anda membawa anggur? Ini anggur umum. Anda tidak ingin hidup lagi. Saya akhirnya menemukan Anda di sini. Apa artinya? Akhirnya menemukan cucu saya di sini. Betapa Anda ikut bermain. Trik diri saya? Keluar untuk saya. Umum.
Siapa Anda? Betapa Anda berani kasar. Ke saya. Umum? Apa dua gengkai laku kasar ya? Saya tidak senang dengan Anda. Kedua saya suka. Pakaian Anda, cari saya. Sesuatu yang menyenangkan untuk diminum. Anggur yang bagus, temukan sesuatu yang lezat. Saya punya cukup anggur. Memiliki kaki ayam. Mai. Teknik mengisap bintang benar-benar bekerja. Umum ini benar-benar menyenangkan. Untuk tidur siang. Itu membuat masuk akal. Junior Sista Fu Yilin, mengapa ada di sini? Ini. Beracun? Keluar dari penawar. Ambil. Keluarkan penawarnya. Parenti berkelahi. Sang Jenderal. Ada di sini. Cepatlah. Terima kasih, Yilin. Ayo, dan netralkan murid-murid lainnya saya. Ding Jing biarawati tua dari Hengshan. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, Jenderal? Nama keluarga saya Wu. Wu Tiande, tapi Anda bisa memanggil saya Jenderal jika mau. Sekte Hengshan saya dalam masalah besar. Dan Anda telah membantu saya. Saya sangat berterima kasih. Sama-sama, ini tugas saya untuk membasmi iblis. Ayo penawar ini benar-benar manjur. Ren Woxing dari Sekte Iblis? Jangan khawatir, saya bukan Ren Woxing. Tidak. Bagaimana Anda bisa tahu? Seni menyerap bintang? Anda adalah murid Ren Woxing. Biarawati itu dari Sekte Iblis dan telah melakukan banyak kejahatan. Bagaimana mungkin saya berkomplot dengan mereka? Saya bukan dari Sekte Iblis dan saya juga bukan Ren Woxing. Mentor saya adalah pria yang jujur dan pahlawan yang dikenal sebagai pria pemberani di dunia persilatan. Sebenarnya, dia memiliki beberapa hubungan dengan biarawati itu. Maka saya merasa lega. Paman Anda akan baik-baik saja. Saya tidak bisa. Jenderal Wu, bisakah Anda berjanji satu hal untuk saya? Biarawati, Anda bilang. Anda bisa membantu saya mengirim mereka ke kuil Wu Xiang di Fuzhou. Jangan khawatir, saya pasti akan melakukannya. Baiklah. Siapa Anda?
Kalian para pecundang ingin menghentikanku, lupakan saja. Ayah kamu baik-baik saja. Ayo pergi. Pergi. Amitabha. Para guru telah tiba di kuil Lingjiu. Maaf karena tidak menyambut. Kalian secara langsung aku Zuo telah menerima kabar bahwa Guru Fang Zheng telah menangkap pemimpin kultus iblis Dongfang Bubai. Tapi mengapa dia belum membasmi iblis dan mempertahankan Dao? Amitabha. Kill Lingjiu saya tidak pernah menangkap pemimpin Dongfang dari kultus Huiwei. Saya tidak tahu dari mana Guru Zhuo mendapatkan ini. Anggota kultus iblis selalu licik. Dan pemimpin kultus iblis bahkan lebih licik. Mungkinkah dia menyamar sebagai orang lain untuk menipu Anda, Guru? Amitabha. Biksu tidak berbicara omong kosong. Sebenarnya ada seorang donatur wanita mengunjungi gunung belakang kuil kami. Tapi dia bukan pemimpin Dongfang dari kultus matahari dan bulan, melainkan Putri Ren Woxing, orang suci dari kultus mata bulan. Apakah dia nyata? Biarkan aku melihat. Sekarang semua pahlawan dari 3 gunung dan 5 puncak datang untuk menyelamatkannya. Saya percaya donatur wanita ini pasti orang suci dari kultus matahari dan bulan. Dia tinggal di kuil kami secara sukarela dan tidak ditangkap oleh kami. Gurus was Silicon Lihat. Tapi sekarang tidak mungkin. Donatur wanita sudah turun gunung. Kalian membiarkan harimau kembali ke gunung. Bagaimana Buddhisme bisa menghentikan pertempuran dengan membiarkannya pergi? Konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan. Ini adalah pemimpin sekte Zuo dan anak buahnya yang naik ke gunung untuk menyerang kuil Lingjiu Guru Fang Zheng. Anda salah paham terhadap sekte pemimpin Zuo. Dia mendengar bahwa murid yang tidak layak Ling Huchong telah membawa orang-orang ke Ganang untuk berkelahi untuk Saint Aunt dari sekte iblis. Kita semua di sini untuk melindungi kuil Lingjiu. Sebenarnya menangkap orang adalah hal kecil, tetapi melindungi orang adalah hal besar. Apa pendapatmu, pemimpin aliansi Zuo? Ya. Kill Lingjiu adalah Taishan Beidou. Perwujudan Ketelan di dunia persilatan. Tentu saja kita harus membantu. Bagus sekali semuanya, silakan datang. Seribu mil ke puncak emas. Untuck Bear Bada Kapita Buddha Dan Maniambit, Saint Ant Seribu mil ke puncak emas. Untuck Bear Bada Kapita Buddha Dan Maniambit, Saint Ant. Untuck Bear Bada Kapita Buddha Dan Maniambit, Saint Ant. 1000 mil ke puncak emas. Untuck Bear Bada Kapita Buddha Dan Maniambit, Saint Ant. Aku, Ling Huchong, telah membawa beberapa teman dari dunia persilatan. Junior Ling Huchong, beberapa teman. Abbot dari kuil Lingjiu. Aku meminta Abbot untuk memberikan izin bertemu. Leluhurku. Pemimpin aliansi. Silakan tunjukkan kartu kunjunganmu. Ya. Apakah panas? Aku akan mengelapnya untukmu. Apa situasinya? Menunggu. Pemimpin aliansi. Untuk berbicara, kuil Lingjiu kosong. Tidak mungkin. Samuel Biksu telah melarikan diri. Mari kita masuk, pemimpin aliansi. Jangan katakan apa-apa. Ya, pemimpin aliansi, kenapa kita tidak masuk dan melihat? Oke. Saudara Zu, saudara Ji, Pak Sima. Mari kita masuk dan melihat. Oke.
Terlalu gelap. Jika kamu takut gelap, jangan ikut kami. Bisa tolong berhenti menarik saya? Saya akan melindungimu. Saya pikir, ini adalah jalan rahasia Kuilinjiu. Santa, seharusnya dipenjara di sini. Tidak mungkin. Dia benar-benar di penjara. Di sini bagaimana mungkin para biksu ini begitu bodoh untuk membiarkan kita sampai di sini? Dengan mudah? Mereka sangat bodoh. Ling Huchong pelan-pelan. Tunggu. Apa yang salah dengan saya? Saya takut, jangan ikuti saya. Saya takut apa? Saya tidak takut. Berhenti berpura-pura. Saya lihat kamu tidak berani mengakuinya. Saya benar-benar tidak. Takut, oke, berhenti berteriak. Berjalanlah ke depan. Jangan menangis. Bagaimana kamu bisa begitu hebat? Kamu sangat tampan hari ini. Tidak apa-apa, kamu sangat tampan setiap hari. Lanjutkan. Ada cahaya terang di depan. Hati-hati, mungkin itu senjata tersembunyi atau jebakan. Kamu punya saudara perempuan, ayo pergi. Saya tidak punya saudara perempuan. Bukankah ini Gunung Jinding? Ini adalah jalan rahasia menuruni gunung. Cepat panggil yang lain untuk datang. Oke, Turun perlahan. Hei Chai. cepat. Di mana pemimpinnya? Apa yang kamu Berjalan. lakukan? Masuk cepat. Ikuti. Cepat. Cepat. Ikuti. Kakak Ji, Pemimpin. keluar dari Kuilinjiu adalah Di sini. Tunggu pemimpin aliansi. Bagaimana? Anda menemukan Sang Dewi. Benar. Sang Dewi tidak di sini. Mari kita pergi dulu dan bicarakan nanti. Ayo pergi. Ayo pergi, ada hadiah. Itu hebat, apa yang terjadi? Apa yang Anda pindahkan? Saya menemukannya saya. Tidak mencurinya saya. Mengambilnya dari saudari Anda. Kembalikan.
Secepat itu, Tidak berguna. Periksa apakah Anda meletakkannya di tempat yang salah. saya tidak bermaksud begitu. Silakan pergi dulu. Amitabha. Pemimpin aliansi Zuo. Kalian diam-diam membunuh Li Fu. Dan seharusnya tidak melakukan itu. Master Fang Zheng. Zuo juga dipaksa. Untuk melakukannya saya hanya ingin mengambil kesempatan ini. Tujuan memberantas orang jahat adalah untuk menegakkan keadilan dunia persilatan. Dan keadilan. Pemimpin Zuo. Anda terus mengatakan, keadilan dunia persilatan. Apakah Anda tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Mereka yang membunuh dengan sembarangan akan dihukum oleh surgawi. Sekarang mereka diam-diam menyergap kita. Yang melanggar kesepakatan awal ini memalukan. Adik, ketika menghadapi masalah besar, Anda harus mengikuti pertimbangan Anda. Sayang sekali kita gagal kali ini dan gagal menghabisi penjahat ini dalam satu serangan. Cepat aneh ya. Kami jelas-jelas sudah mengepung kuil Lingjiu ketat. Lalu bagaimana mereka bisa melarikan diri? Kurasa mungkin Master Fang Zheng karena belas kasihan sudah menyiapkan jalur rahasia dan membiarkan mereka pergi. Yingying memang dipenjara oleh kuil Lingjiu pasti. Master Dingyi yang mohon kepada kepala biara untuk melepaskan Yingying. Tapi, mengapa? Mereka. Kembelai. Ini pasti. Master Ren dari Sekte Sun Moon. Mr. Ren, Anda datang ke kuil kami. Saya ingin tahu apa nasihat Anda untuk saya. Saya sudah lama tidak terlibat dalam dunia persilatan. Saya tidak percaya masih ada yang mengingat nama saya. Bukankah kalian semua dikalahkan oleh saya dulu? Zuo Lengchan. Apakah kamu sudah meningkat dalam Great Songyang Palm MU? Kamu sangat sombong. Seperti peribahasa absen selama 3 hari. Kamu harus melihatnya dengan mata baru. Tapi kamu masih bicara seperti sekelompok orang yang membenci. Master Yu dulu. Saya bertanya tentang seseorang. Tapi berani bertanya. Yang mana yang Master Ren tanyakan? Ling Huchong. Saya tidak tahu mengapa Master Ren bertanya tentang pencuri kecil ini. Kamu bilang dia pencuri. Kecil berarti kamu menyebut saya pencuri tua. Ling Huchong sebenarnya adalah permata halus. Tapi kamu menyebutnya sampah. Yu Bukun visimu. Benar-benar terlalu miskin. Pengkiri Kessel ini berkelakuan tidak pantas. Dan serakah terhadap wanita dia sebenarnya. Menghasut sekelompok sampah di dunia persilatan untuk datang ke kuil Lingjiu, ibu kota persilatan, dan membuat kekacauan demi seorang wanita. Jika bukan karena rencana cerdik senior Brother Zuo. Jika mereka membakar semuanya menjadi abu. Bukankah ini kejahatan keji yang tak bisa dimaafkan? Ling Huchong. Jelas pantas mati. Tapi dia cerdas dan mahir dengan pedang kami.
langsung cocok dan saya sepenuh hati ingin menikahkan putri saya dengannya. Tapi dia sangat tidak tahu terima kasih. Sekte Matahari Bulan saya tidak ingin menikahkan putri saya, namun mereka membawa sekelompok orang rendahan ke kuil Vulture untuk menyelamatkannya. Ini benar-benar membuat saya marah. Mr. Ren, putri Anda telah dikirim turun gunung oleh kuil kami. Master Fang Zheng, Anda salah. Ini adalah putri saya, Ren Yingying. Dan siapa orang itu yang Award Ene lepaskan sebelumnya? Dongfang Bubai. Ini apa yang terjadi? Saya awalnya menyukai Ling Huchong. Tapi saya tidak menyangka dia membawa sekelompok orang rendahan ke kuil Ling Jieyu untuk menyelamatkan musuh saya, Dongfang Bubai. Saya benar-benar ingin memukulnya sampai mati. Tapi putri saya justru menyukainya. Saya memutuskan untuk mencarikannya, menyantai saya dan membiarkannya dikendalikan oleh putri saya seumur hidupnya. Master Ling Hu memimpin anak buahnya ke kuil Ling Jiu saya dan menyuruh saya untuk tidak mengambil apapun dari kuil saya. Master Ling Hu baik hati dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan rantai. Semua orang di kuil ini sangat bersyukur. Tapi ada satu hal yang tidak saya mengerti. Mengapa Pendeta Dingyi dari Sekte Hengshan meninggal di kuil kita? Saya sama sekali tidak tahu. Saya baru saja tiba dan hanya bertemu beberapa dari kalian. Kau, pemimpin adopsi Sekte Matahari dan Bulan, berani melakukan ini. Kau berani memperlakukan aku seperti orang tak berarti. Bagaimana berani kau bicara di belakangku? Amet Pal. Tuan Ren, kapan siklus balas dendam ini akan berakhir? Sungguh lelucon. Aku sudah siap membunuh. Dan akan membunuh siapapun yang tidak kusukai. Mengapa kita tak menang dengan jumlah? Atau membunuh secara sembarangan? Mari kita tentukan hasilnya. Dengan jujur dan terbuka. Dengan kekuatan 2 dari 3. Mengapa repot-repot dengan banyak masalah ini? Mengapa tidak langsung satu pertandingan? Kau tunjuk satu orang untuk menantangku. Tuan Ren, jika kau terus ragu, aku akan mengira kau terlalu pengecut untuk bertarung. Baiklah. Tuan Fang Zheng, aku akan memberitahumu. Kau adalah ahli dari teknik unik kuil Ling Jiu. Kebaikanmu telah dikhianati oleh para penjahat. Ren Wuxing, kau menggunakan taktik licik untuk menang. Tapi itu tidak terpuji, bukan tindakan seorang pria terhormat. Kita Apakah memiliki pria terhormat di Sekte Matahari dan Bulan? Jika ayahku adalah pria terhormat, dia akan bersekongkol denganmu. Bagaimana mungkin kompetisi ini terjadi? Yingying? Ren Wuxing, kau maju sejak terakhir kali aku terkena seni menyerap bintang MU. Aku terus memikirkannya. Bagaimana menghadapimu setiap hari. Ini disebut QS. QS. Tidak menyangkakan. Baru saja aku menyuntikkan QS
ke jari telunjukku. Mempertaruhkan kehilangan energi dalam yang besar. Menunggumu menggunakan seni penyerapan untuk menyerap energi dalamku. Tapi aku telah melatih energi dalamku menjadi sesuatu yang sangat yin dan dingin. Siapapun yang terkena ini akan menjadi kaku seluruh tubuh. Dalam sekejap dan aku menyegel titik akupunkturmu. Pada saat itu, orang tua ini terkejut. Master Ren, karena kamu mengaku kalah, maka kira akan masing-masing menang dan kalah satu pertandingan. Sekarang, akan menjadi giliran Yu untuk belajar darimu. Ling Huchong, saatnya kamu turun. Master Chong'er. Master. Fang Zheng. Aku melanggar masuk ke kuil Lingjiu dan pantas mati. Mohon maafkan aku Master Fang Zheng. Nafasku teratur dan energi dalamku dalam. Aku baru saja bertanya-tanya master mana ini. Ternyata itu adalah pahlawan muda Linghu. Ternyata Master Fang Zheng tahu aku di atas. Master aku. Benar-benar tidak bisa menerima ini. Pahlawan Ling Huchong. Pertandingan ketiga. Akan menjadi milik Ling Huchong. Bagaimana aku bisa bertarung, guruku, kalau aku tidak bisa bertarung? Orang-orang sudah mengatakan bahwa kamu telah murisi ajaran sejati paman kita Feng. Meskipun kamu adalah murid buangan Huashan, kamu masih menggunakan keahlian pedang Huashanku. Ini kesalahanku sebagai guru karena tidak mendisiplinkan. Kamu sangat ketat dan mengajari orang yang tidak bermoral seperti kamu. Tidak bermoral seperti kamu. Jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, maka bunuh saja aku. Kakak guru. Tarik pedangmu. Kamu sudah membiarkan aku melakukan 3 gerakan. Tarik pedangmu. Ini tidak masuk akal. Pencuri kecil ini hanya bertahan dan tidak menyerang. Sebagai kepala sekte Huashan aku tidak bisa mengalahkan seorang murid. Bagaimana aku bisa memiliki muka untuk berdiri di dunia bela diri di masa depan? Guru. Aku tidak bisa mengalahkanmu orang tua. Mari kita tidak bertarung lagi. Guru Fang Eheng dan muridnya terikat. Aku pikir ronde ketiga ini adalah seri. Haruskah kita membiarkan ketiganya turun gunung untuk membunuh orang tak bersalah dan membahayakan dunia bela diri? Hati-hati. Guru, maafkan aku. Kakak Chong, Kakak Chong. Jika kamu hanya memberitahuku keberadaan Ling Huchong, aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku kasar. Kami begitu banyak orang yang menyerangmu. Bagaimana kamu masih bisa mengatakan kata-kata sopan? Dongfang Bubai, aku beritahu kamu. Kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Di mana Ling Huchong? Pemimpin sekte Yu, datang dan tangani Dongfang Bubai dan singkirkan dunia bela diri dari kejahatan ini. Aku tidak pernah berpikir kamu adalah Dongfang Bubai. Aku juga tidak pernah berpikir si Zireng yang bermurah hati seperti Ling Huchong akan memiliki guru yang tercela seperti kamu. Di mana Ling Huchong?
Dia bilang, Dia sudah mati. Jadi jangan cari dia lagi. Meskipun dia adalah muridku yang terbuang dari Huashan. Aku tidak menginginkannya. Tidak ada hubungan lagi dengan sekte setanmu. Setan. Jangan sebut dia lagi. kamu bicara. Omong kosong Dongfang. Bubai jangan. Kamu bahkan ingin membiarkan orang mati. Pergi kamu membohongiku, kamu membohongiku. Senior brother, ada apa denganmu, kenapa? Kamu bilang Chonger meninggal tadi. Lihat wanita ini, dia sudah gila, sekarang lebih baik. Menderita sakit sebentar daripada lama. Ini karena setan ini. Lingu Chong menjadi seperti sekarang. Aku mengatakan ini untuk kebaikannya sendiri. Bunuh.